Kata siapa mencium Hajar Aswad itu hukumnya wajib saat umroh atau haji? Ternyata ini cuma kesalahpahaman aja sahabat. Kali ini Vimi mau bahas 4 kesalahpahaman yang sering banget terjadi pas umroh. Yang pertama, menganggap bahwa mencium Hajar Aswad adalah wajib. Ternyata hukum menyentuh dan mencium Hajar Aswad ini sunnah ya sahabat. Sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang Umar bin Khattab yang menirukan Rasulullah saat mencium Hajar Aswad. Nah, kalau Umar yang termasuk Khulafaur Rasyidin aja menirukan Nabi mencium Hajar Aswad, tentu umat muslim secara umum juga ingin melakukan hal yang sama. Bahkan gak sedikit juga yang sampai rela berdesakan untuk meraih Hajar Aswad. Nah, tindakan ini nih yang ujungnya malah jadi saling menyakiti. Padahal yang harus banget diingat nih ya sahabat, menyentuh Hajar Aswad itu adalah sunnah. Dan tindakan untuk tidak menyakiti sesama muslim adalah suatu kewajiban. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Jadi boleh aja kok buat sahabat berusaha untuk meraih Hajar Aswad buat mencium atau bahkan sekedar menyentuh, malah itu disunahkan. Tapi jangan lupa juga untuk menjaga keselamatan jemaah lain agar tidak saling dorong, apalagi sampai menyakiti pas mau mencapai Hajar Aswad ya. Kesalahpahaman yang kedua adalah berdoa dengan suara lantang bahkan sampai berteriak selama tawaf. Dalam tawaf sendiri, jemaah emang diharuskan untuk memperbanyak zikir dan doa. Tapi baiknya zikir dan doa ini dilakukan dengan pelan aja ya, gak perlu sampai berteriak-teriak. Karena gak ada satupun ayat Al-Quran atau hadis yang menyebutkan seruan untuk berdoa dengan cara yang seperti itu. Bukan cuma mengganggu kehusyuan jemaah lain aja, hal ini juga bertentangan dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 55 yang justru memerintahkan untuk berdoa dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut. Jadi pas tawaf cukup berdoa dengan sedikit suara aja ya sahabat, biar gak ganggu jemaah yang lainnya juga. Yang ketiga adalah harus mengusap atau menyentuh Ka'bah. Memang dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1 disebutkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah pada Baitul Haram atau Ka'bah dan sekeliling Baitul Maqdis. Tapi maksud dari memberkahi Ka'bah itu adalah memberikan kebaikan yang banyak dan terus menerus. Sehingga kita nih sebagai hambanya ngerasa pengen selalu ibadah dan berdoa di sana untuk dapat berkahnya. Bukan berarti cuma dengan mengusap atau menyentuh dinding Ka'bah atau kain kiswah kita udah bisa dapat berkah yang banyak ya sahabat. Karena keberkahan dari masjid tersebut bakal bisa kita dapetin dengan mendatangi Ka'bah, tawaf mengelilingi Ka'bah, dan beribadah dengan pahala yang lebih banyak daripada masjid lainnya. Nah, itulah yang dimaksud keberkahan yang diberikan pada Ka'bah. Jadi bukan cuma mengusap atau menyentuh Ka'bah aja ya, tapi sahabat perlu memperbanyak ibadah selama di sana buat dapat berkahnya. Nah, kesalahpahaman yang keempat adalah tidak boleh mengganti pakaian ihram. Banyak jemaah yang mengira kalau mengganti pakaian ihram ini bisa membatalkan keadaan ihram. Padahal kalau fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jemaah umroh atau haji itu boleh kok mengganti pakaian ihramnya dengan pakaian ihram lain yang sesuai dengan ketentuan. Nah, sekarang kan sahabat udah tahu nih fakta dibalik kesalahpahaman yang sering banget terjadi saat umroh. Semoga ibadah umroh sahabat bisa lebih lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.